Yo, what's up guys? Arishedo di sini. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara mengetahui apakah laptop kita itu support dengan SSD NVMe atau tidak. Pada video kali ini saya akan memberikan dua cara untuk melihat apakah laptop kita ini support dengan SSD NVMe. Nah, cara yang pertama saya akan melihat spesifikasi mainboard ini di sistem. Apakah dia itu sudah support atau tidak terhadap NVMe. Oke. Yang kedua, saya akan membongkar laptop ini ya untuk memastikan apakah memang secara fisik itu support atau tidak terhadap yang namanya SSD NVMe itu. Ya, apakah hanya support NVMe atau support dengan SSD SATA, begitu ya. Nah, dari kedua cara ini teman-teman, saya sangat menyaranin yang paling penting itu adalah cara yang kedua. Kenapa? Karena cara yang kedua dengan membongkar, kita itu bisa melihat secara real kondisi fisik daripada hardware kita. Ya, saya juga sering menyarankan kepada teman-teman sebelumnya untuk masalah upgrade RAM gitu ya. Saya juga sering menyarankan bahasanya harus dibongkar dulu baru kita mengetahui real atau tidak. Nah iyalah. Ya, tapi kan masalahnya banyak teman-teman juga yang malas untuk membongkarnya gitu ya. Mau secara simple aja. Nah, kenapa? Kalau teman-teman malas untuk membongkarnya, yang pasti terjadi itu adalah miskomunikasi. Ayo, habis laku. Ya, saya sebut miskomunikasi itu. Kenapa? Karena begini, yang sering terjadi miskomunikasinya. Teman-teman cek di sistem, contoh ya, untuk masalah slot RAM, ini banyak sekali pertanyaan. Di slot RAM, teman-teman cek itu slotnya itu ada slot RAM, teman-teman cek slot RAM di sini pada Task Manager nih. Pada Performa ini, teman-teman banyak nih dicek di pada bagian memori. Contohnya ini, teman-teman arahkan mouse ini ada 2 slot ya teman-teman. Ada tulisan 2 of 2 gitu ya. Kalau saya di sini ada 2 of 2. 2 dari 2 itu terisi semua yang namanya RAM-nya. Nah, kalau teman-teman juga banyak ada yang 1 dari 2 begitu ya. Cek pada sistem 1 dari 2. Setelah dibongkar, rupanya 1. Begitu ya. Banyak itu terjadi. Cek di sini 1 dari 4. Setelah dibongkar, rupanya slotnya cuma 1. Segan saya. Padahal sudah beli memori atau RAM tambahan. Nah, di situ harus teman-teman cek di sistem kemudian langsung dibongkar. Gitu ya caranya yang saya saranin kepada teman-teman. Oke, kita langsung saja untuk mengecek itu. Maka teman-teman bisa pergi ke CMD, ketik di sini MS Info 32. Di sini. Nah, di sini teman-teman, kenapa saya menggunakan sistem Info 32? Karena dengan masuk ke situ, teman-teman bisa melihat yang namanya spesifikasi komputer teman-teman, mulai dari spesifikasi hardware hingga softwarenya ya. Itu lebih detail daripada teman-teman menggunakan DXDiag ya. DXDiag itu terbatas, tapi kalau teman-teman menggunakan MS32 ini, Info 32 ini, teman-teman bisa melihat keseluruhan mainboard teman-teman yang support kemana saja gitu ya. Oke, di sini ada resource dan device. Di sini ada 2 ya teman-teman. Resource ini hanya sekedar informasi saja. Kenapa dia pada bagian resource ini ada bertulisan bahasanya 0x0000 dan 3AF gitu. Nah, ini adalah bilangan biner ya teman-teman. Kenapa bilangan biner? Karena memang bilangan biner itu adalah bahasa yang dimengerti oleh mesin. Bahasa mesin yang disebut dengan bahasa mesin.
sehingga mesin itu hanya bisa mengerti antara bilangan 0 dan 1. Itu bilangan biner. Jadi hardware itu yang terdiri dari listrik itu hanya bisa membaca dua bahasa, yaitu satu bahasa, yaitu bahasa biner, yaitu disebut dengan bahasa mesin, yaitu 0 dan 1. Nah, kalau kita membahas lebih dalam lagi, panjang ceritanya teman-teman. Oke, itu sebagai informasi saja. Lalu selanjutnya di sini ada device. Nah, di device ini teman-teman bisa lihat, ini adalah device ini sudah bertulisan dengan bahasa manusia yang bisa kita mengerti. Oke, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ke bahasa manusia gitu ya. Oke, apa yang mau kita cari di sini? Ya pastilah NVMe. Teman-teman di sini scroll ke bawah pada PCI seperti ini. Teman-teman, ini adalah PCI ini merupakan interface yang paling cepat ya untuk terintegrasi gitu. Di sini PCI bridge ini sudah digunakan untuk Radeon ya, VGA-nya. Kemudian di sini juga ada PCI to bridge, PCI GBE Family Controller untuk reflect, yaitu suara ya. Dan di sini juga sudah digunakan untuk PCI untuk masalah USB 3.0, 3.10 ya, yang sangat cepat sekali itu. Kemudian di sini ada standar memori SATA. Nah, ini digunakan untuk hard disk atau SSD SATA juga bisa di sini. Oke. Lalu kemudian di sini ada teman-teman bisa lihat di sini ada standar NVMe Express Controller. Nah, di sini ya. Inilah yang disebut dengan yang namanya sudah support dengan yang namanya NVMe atau SSD NVMe. Nah, kalau teman-teman misalnya belum ada yang namanya standar NVMe ini, saya saranin untuk cek yang kedua ya. Cara yang kedua yaitu dengan cara membongkar sajalah daripada harus melihat di sini. Bisa juga. Itu lebih real lagi. Oke, kalau sini sudah tahu karena ini mungkin sudah terpasang. Kalau tidak terpasang, bagaimana? Dia akan tidak ada muncul di sini ya. Nah, teman-teman bisa bongkar gitu ya. Oke, ini sudah ada. Oke, selanjutnya kalau sudah ada berarti ini support ke NVMe, jelas ya. Lalu yang kedua di sini teman-teman bisa pilih memori. Nah, di sini memori juga. Sini lebih detail lagi, teman-teman bisa lihat di sini ke bawah apakah ada di sini NVMe-nya, standarnya. Oke. Ini di sini ada standar NVMe. Ini statusnya ini oke, itu artinya terhubung ya teman-teman. Oke. Jadi sampai di sini teman-teman sudah paham ya bahwasannya mainboard saya ini support dengan NVMe. Oke, kalau teman-teman masih kurang puas dengan ini karena memang ini menggunakan info ini juga ada kekurangannya teman-teman, yaitu kadang-kadang informasi yang ada di sini tidak sesuai dengan informasi dengan yang aslinya, yang realnya. Nah, oleh sebab itu, saya sangat saranin kalau teman-teman untuk mengecek yang namanya mainboard itu support dengan SSD yang bagaimana, apakah support dengan SSD SATA 2 atau SATA atau NVMe .M2 gitu kan. Teman-teman bisa langsung bongkar saja, itu yang paling sangat akurat daripada teman-teman nanti mengecek di sini ada tulis ada ini standar ini pasti support begitu kira-kira ya, lalu teman-teman langsung beli NVMe-nya, rupanya pas sudah dibeli pas dibongkar tidak ada, Habis aku. tidak support. Nah, jangan seperti itu, saya tidak mau teman-teman seperti itu kejadiannya. Makanya saya buat video ini. Oke? Bagus. Korang memang boleh diharap. Jadi langkah yang paling baik itu adalah ya harus membongkar. Oke? Oke teman-teman. Jadi saya tidak cukup di sini, maka kita harus lanjut ke langkah yang kedua, yaitu langkah untuk membongkar laptop ini. Nah, ini laptop yang sudah saya bongkar. Laptop saya sendiri sebagai korban ya, yang saya sering gunakan untuk mengedit video, untuk mengerjakan editing saya. Nah, ini teman-teman bisa lihat saya sudah upgrade RAM. Ya, upgrade RAM udah jadi ini RAM-nya yang ini berapa giga nih? Yang ini RAM-nya yang
4 GB ya, 4 GB, dan ini RAM-nya 8 GB ya. Jadi 8 ditambah ini 8 ditambah 4, jadi 12 GB yang ini saya pakai. Oke, lalu yang tadi ya. Jadi teman-teman, untuk mengecek apakah komputer atau PC kita ini support dengan SSD, maka tadi saya katakan harus dibongkar, pasti ya, supaya real. Oke, lalu setelah itu kita akan lihat dulu di sebagian mainboard ini apakah ada yang bertulisan SSD gitu. Nah, teman-teman bisa langsung nampak ya, ini ada. Sorry, saya tunjuk dengan tangan kiri. Oke, di sini ada SSD tulisnya teman-teman. Nah ini artinya teman-teman, laptop teman-teman itu support dengan SSD. Nah, pertanyaannya lagi adalah SSD yang bagaimana? Apakah SSD SATA atau SSD M2 gitu ya? Oke. Saya yakin teman-teman sudah tahu apa perbedaan antara SSD SATA dengan SSD M2 ya. Oke. Kalau sudah paham, saya akan lanjut jelaskan. Kalau sudah teman-teman lihat ini, berarti ini fix adalah SSD M.2 gitu ya. Oke. Lalu selanjutnya, kalau teman-teman sudah mengetahui seperti ini, kan banyak tuh jenis-jenis SSD. Ada ukurannya yang lebih pendek, ada ukurannya lebih panjang. Nah, teman-teman bisalah perkirakan di sini. Yang di sini ya. Di sini kan kita lihat ini agak panjang SSD-nya. Ya, banyak ukurannya. Kalau punya saya ini adalah ukuran SSD yang berukuran 2280 ya. Nah, dimana saya tahu 2280? Karena di sini saya beli ini ukuran SSD-nya M2 2280. Oke. Itu yang saya gunakan sekarang. Oke. Jadi ada yang lebih kecil lagi dari sini, ada yang lebih pendek lagi seperti ini. Pasti ada ya yang jual ya. Jadi itu teman-teman sesuaikan dengan yang ada yang support dengan mainboard teman-teman. Nah, sampai sini paham ya kira-kira ya teman-teman ya. Nah, jadi saya menggunakan MPME 2280. Ini saya gunakan. Nih. Oke, itu dia teman-teman. Tapi saya nggak menggunakan ini, saya masih karena ini sudah rusak ya. Ini cepat sekali rusaknya. Kalau nggak salah hampir 2 tahun saya pakai ini. Tapi sekarang sudah rusak gara-gara saya sering menginstal ulangnya ke sini, sering menginstal ulang Windows ke sini. Nah, itu juga kekurangannya daripada SSD ini ya, .2 ini, karena pekerjaannya kan kinerjanya kan cepat. Jadi teman-teman sangat disarankan kalau teman-teman menggunakan SSD ini jangan sering menginstal ulang ke sini, karena itu bisa mempengaruhi umurnya gitu ya. Misalnya kalau gagal menginstal ulang di SSD seperti ini, saya saranin teman-teman bisa melakukan migrate. Kalau tak mau pun tak apa. Hehehe. Ya. Oke. Oke teman-teman, cukup di sini untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan jika bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya dong. Dan jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jika ada saran, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye-bye.